Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agnes Dwi Pulara dari kelas 11 dari Kategori kelas 2. Di video kali ini saya akan membahas bab 2 Cisco CCNA part 1, yaitu yang berjudul IP address dan subnetting. Nah, kita ke materi yang IP address. IP address itu ada dua versi, yaitu versi 4 dan versi 6. Dimana kalau versi 4 itu dia jumlahnya ada 32 bit. Nah, jadi setiap akun ini berisi dari 32 bit ya teman-teman. Untuk bitnya misal saya definisikan dengan X. Nah, X itu berisi dengan angka dari 0 sampai 255. Lalu ada contoh IP address. Misal di sini terdapat 192.168.1.1/24. Nah, /24 ini adalah prefixnya. Prefix dia adalah total IP yang bisa digunakan. Untuk mendapatkan prefix ini, kita perlu melakukan subnetting. Nah, di subnetting juga kita tidak hanya mencari prefixnya, tetapi ada total IP, subnet mask, lalu IP network, lalu IP broadcast, dan IP range. Nah, selanjutnya contoh subnetting, misal di sini ada IP 192.168.1.1/24. Nah, kita akan mencari total IP-nya. Untuk merumusnya yaitu adalah 32 kurangi prefix. Nah, jadi 32 kurangi prefixnya adalah 24 sama dengan 8. Lalu untuk 2/8 sama dengan 256, sehingga total IP-nya yaitu 256. Lalu ada subnet mask. Nah, rumusnya menggunakan 256 dikurangi hasil tadi yaitu 256. Jadi 256 dikurangi 256 itu hasilnya 0 ya teman-teman. Nah, untuk subnet masknya itu mendapatkan 255.255.255.0. Lalu ada IP network dan IP broadcast. Untuk IP network dia itu selalu dimulai dari 0 ya. Kemudian untuk IP broadcastnya itu adalah 255, sehingga jika kita hitung dari angka 0 sampai 255, totalnya itu 256 ya. Selanjutnya adalah IP range. Jadi IP range ini angka setelah IP network adalah 1. Nah, lalu angka sebelum IP broadcast yaitu 254. Jadi 1 sampai 254 ya teman-teman. Lalu ada contoh lain, di sini terdapat IP 172.168.5.1/26. Pertama kita akan cari total IP-nya yaitu 32 min kurangi prefix sama dengan 6. Lalu untuk 2/6 nya yaitu 64, sehingga total IP-nya adalah 64. Lalu ada subnet mask, yaitu subnet masknya ini 256 dikurangi 64 ini sama dengan 192, sehingga subnet masknya itu 255.255.255.192. Lalu ada IP network yang dimulai dari 0 dan IP broadcastnya itu adalah 63. Untuk IP range-nya itu setelah IP network adalah 1, lalu sebelum IP net broadcast yaitu 62, sehingga 1 sampai 62 ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh lain dengan IP ini 10.10.10.78/27. Nah, kita akan cari total IP-nya yaitu 32 kurangi prefix sama dengan 5, sehingga 2/5 sama dengan 32. Lalu subnet masknya itu 256 dikurangi 32 sama dengan 224, sehingga dia mendapatkan subnet mask 255.255.254. Lalu ada IP network dan IP broadcast. Kita akan fokus ke sebelah kiri dulu. Nah, untuk IP network dia akan selalu mendapatkan dimulai dari 0. Lalu untuk IP broadcastnya itu 31, karena 32 dikurangi 31 di sini kan
dia 70, sedangkan batasnya adalah 31, sehingga kita akan menggunakan blok subnet, yaitu cukup menambahkan total IP-nya. Di sini 0 ditambah 32 sama dengan 32, lalu 32 ditambah 32 yaitu 64. Lalu untuk IP broadcastnya itu di sini 32 dikurangi 1 sama dengan 31. Lalu ada 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Lalu 95 itu dari 64 ditambah 32 min 1. Jadi sehingga hasilnya 95. Di sini kayaknya ini bego. Nah, selanjutnya ada IP range, yaitu misal kita menggunakan yang ini blok subnetnya yang ketiga, jadi range-nya itu 65 sampai 94. Nah, lalu kita ke IP public dan IP privat. Nah, IP public itu IP yang bisa diakses semua orang di mana saja dan kapan saja. Contoh dari IP public yaitu ada facebook.com dan google.com. Lalu ada IP privat, sesuai dengan namanya, dia itu privat, jadi tidak bisa diakses oleh semua orang dan juga tidak bisa diakses di mana saja. Contoh IP privat yaitu ada kantor, lab sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke switch dan router. Nah, switch berfungsi untuk menghubungkan device yang satu network, lalu router berfungsi menghubungkan device yang berbeda network. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan tambahkan PC, 2 PC. Kita tambahkan. Kita akan tambahkan switch, yaitu ini di sini. Di sini. Lalu untuk PC-nya ini di sini saya udah namanya menjadi PC 1 dan PC 2. Nah, lalu kita hubungkan dengan kabel automaticnya. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan memasang IP pada setiap PC. Nah, di sini kita klik ini. Di sini kita ke desktop, lalu kita ke IP configuration. Nah, untuk IP-nya kita tambahkan 10.10.10.10. Lalu untuk subnet masknya itu di sini kita pakai 255.255.224. Nah, di sini kita salin. Kalau sudah, kita close-nya saja. Nah, lalu kita konfigurasi di PC 2. Kita ke desktop, lalu IP. Nah, di sini di IP-nya itu 10.10. Ini salah. 10.11 ya teman-teman. Lalu untuk subnet masknya ini di sini kita samakan kayak tadi, tinggal copy. Nah, kalau sudah, kita close saja. Nah, selanjutnya saya akan coba ping PC 1. Kita ke sini, lalu kita ke command prompt. Di sini kita ketikkan ping 10.10.10.11. Nah, ini IP itu ya, PC 1. Kalau sudah kita enter. Nah, di sini TL yang berarti sudah terhubung ya teman-teman, sudah saling terhubung. Nah, lalu saya akan tambahkan switch lagi. Di sini sebelahnya. Lalu tambahkan 3 PC lagi. Sini saya rapikan dulu. Nah, untuk namanya di sini sudah urut ya, kalian bisa ganti kalau belum urut. Nah, lalu kita bisa hubungkan dengan kabel automatic lagi.
Nah, kalau sudah saya akan memasang IP address pada 3 PC ini. Klik ini di sini, lalu kita ke desktop, lalu kita ke IP configuration. Nah, di sini untuk IPv4 nya itu kita isikan dengan 10.10.10.33. lalu di sini untuk subnet mask nya ini kita sama saja. Kalau sudah kita salah, lalu kita ke PC 4, sini kita ke desktop, IP configuration. Sini untuk IP nya itu .34 ya teman-teman. Lalu subnet mask nya ini masih sama. Sudah close. Di sini kita ke PC 5, sini desktop, IP configuration. Untuk IP nya itu 10.10.10.35. Kalau subnet mask nya ini masih sama. Kalau sudah kita close. Nah, saya akan coba ping di PC 3. Di sini kita tap monitor, lalu kita ketikkan ping 10.10.34. Ini IP PC 4 ya teman-teman. Kalau sudah enter. Nah, di sini TTL berarti sudah saling terhubung ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih kalau IP di daerah pertama itu dia ingin ping ke IP daerah yang kedua? Mereka kan berbeda blok subnetnya. Kalau berbeda blok subnet itu mereka tidak bisa saling komunikasi, sehingga kita butuh bantuan dari router. Nah, kita tambahkan router. Nah, kita pilih yang router paling terakhir ya. Di sini kita taruh di bagian sini. Nah, lalu kita hubungkan dengan kabel automatic. Di sini biasanya ada tulisan FA0/0 dan FA0/1. Jadi itu adalah interface-nya ya teman-teman. Si router ini dia itu memiliki dua jalur. FA0/0 itu jalur buat daerah pertama, dan FA0/1 itu dibuat untuk jalur yang kedua ya teman-teman. Lalu saya akan konfigurasi pada setiap jalurnya. Kita ke router, kita ke config. Nah, bisa dilihat di sini terdapat flash Ethernet 0/0 dan ini /0/1. Nah, kita klik yang ini. Nah, lalu kita masukkan IP-nya dengan 10.10.10.1. Untuk subnet mask-nya ini masih sama. Nah, kalau sudah kita ke ini yang /1. Nah, untuk IP-nya kita kasih 10.10.10.36. Ini karena daerah kedua ya teman-teman. Untuk subnet mask-nya ini kita masih sama. Nah, kalau sudah kita close. Nah, selanjutnya IP yang tadi kita buat itu akan jadi gateway pada setiap PC. Nah, kita ke PC 1. Di sini kita ke IP configuration. Nah, untuk itu kita ke default gateway-nya. Di sini kita tambahkan 10.10.1. Nah, kalau sudah kita close. Lalu kita ke PC 2. Ini sama. Kalau sudah kita close. Nah, di PC 3 kita juga ganti 10.10.10.36. Di sini karena dia daerah 2 ya teman-teman. Lalu
kita ini PC 4. Kalau sudah kita close. Sini kita ke PC 5. Ini di sini kita tadi juga kayak tadi 10.10.10.36. Kalau sudah kita close. Kalau sudah kita bisa nyalakan interface agar di kabelnya itu berwarna hijau. Ini masih warna merah ya teman-teman. Kita klik router. Nah di sini kita ke config. Nah lalu kita ke ini. Di sini kita checklist yang mode on-nya. Kalau sudah kita ke ini juga yang satunya. Di sini kita on juga. Nah kalau sudah kita close. Nah kalau di sini masih orange, kita tunggu saja, nanti akan hijau sendiri. Kalau sudah hijau, kalian bisa coba pin berbeda blok subnet. Kalian bisa menggunakan command prompt seperti tadi atau menggunakan surat. Di sini saya akan coba menggunakan surat ya teman-teman. Sini. Nah kita kirim ke PC 2 sama PC 3. Di sini sudah successful ya teman-teman, yang berarti dia sudah berhasil walaupun mereka itu berbeda network. Jika hasilnya pilot, kalian bisa tunggu sebentar sehingga hasilnya akan successful. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di bab 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan saya maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.